Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun tidak mungkin bagi Xiaoyan membiarkan Goyan keluar secara langsung untuk melanggar pembatasan ini, tapi Xiaoyan bisa masuk ke Lingsu dan meminta nasihat dari Goyan, sehingga dia tidak membuang banyak waktu di sini. Menurut Anda, bagaimana formasi ini harus dipatahkan? Xiaoyan telah tiba di reruntuhan Lingsu dan segera bertanya. Saat ini, Goyan berubah menjadi tubuh dan membuat sarang kecil dari rumput mati di sekitarnya. Kemudian dia berbaring di dalamnya dan tidur nyenyak. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang memegang gambar rusak itu menatap Goyan dengan dingin karena tidak ada tanggapan darinya setelah beberapa saat. Dan Goyan masih tidur nyenyak. Segera terdengar suara desiran angin yang bersiul yang membuat Goyan yang tertidur itu tiba-tiba membuka matanya dan mengelak. Hai, bisakah Anda berhenti bersikap kasar? Karena Andalah yang memohon pada saya, dan Anda bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Datang dan tampar saya. Sepertinya dengan mengikuti Anda, saya benar-benar sial selama 8 kehidupan. Mata Goyan terbuka lebar dan dia menatap Xiaoyan dengan marah. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda, dan saya ingin Anda menghancurkan formasi ini. Xiaoyan mengangkat gambar rusak di tangannya dan berkata, Pembunuh 1000 pisau, formasi pembatasan sangat sederhana dan itu dapat dilihat secara sekilas. Panggil saja saya Tuan Anjing dan saya akan segera mengambil tindakan. Goyan mendengus dan berkata dengan bangga, Sepertinya masih terlalu nyaman di sini, jadi saya masih harus menyegel Anda di peti mati. Xiaoyan merutkan bibirnya dan berkata dengan serius. Dalam hal ini, sebenarnya keduanya sudah terbiasa dengan cara bicara masing-masing. Hanya saja Goyan tidak berani bertaruh karena Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Peti mati yang dingin, sialan. Anda adalah pembunuh 1000 pisau dan Anda benar-benar tidak layak bagi manusia. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat Tuan Anjing akan kabur dari rumah. Goyan berkata dengan marah, bahkan matanya yang besar penuh dengan keluhan. Berhentilah bicara omong kosong. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Xiaoyan mendengus dingin. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak menginginkan tubuh Anda. Ada celah dalam penghalang antara dunia kuno dan Dewa Iblis Abadi. Jika saya memberikan Anda, saya seharusnya bisa mendapatkan berkah dari Potian. Xiaoyan mencubit dagunya dan berkata sambil berpikir. Setelah mendengar itu, mata Goyan langsung melebar. Sialan, beraninya Anda pada Tuan Anjing. Sejak saya mengikuti Anda, saya telah bekerja keras tanpa mengeluh. Saya tidak menyangka Anda juga ingin membakar jembatan itu. Lagi pula, Tuan Anjinglah yang harus membayar secara tidak sengaja. Teriak Goyan keras. Xiaoyan menampar keningnya. Tentu saja dia hanya ingin menggoda Goyan. Karena jika Xiaoyan benar-benar ingin bertukar menggunakan Goyan, Xiaoyan juga tidak mungkin memasukkan Goyan ke dalam Lingsu. Bantu saya menghancurkan formasi ini, dan Anda dapat terus tidur di sini. Xiaoyan mengangkat gambar rusak di tangannya. Kemudian Xiaoyan melihat mata Goyan tertuju pada sisa gambar di tangan Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah cahaya biru menembus gambar sisa, kemudian berubah menjadi kota Wundian yang menyusut. Pada saat yang sama, Goyan juga memperluas kota pembatasan yang tampaknya rumit dan halus di mata Xiaoyan. Semuanya bisa dilihat secara sekilas. Apakah Anda mengerti sekarang? Kata Goyan dengan serius. Mengerti apa? Di mata Xiaoyan, ini hanya untuk memperbesar kota Wundian. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang pembatasan. Namun pembatasan ini terlalu mendalam, jadi Xiaoyan tentu saja tidak bisa memahami misterinya. Kepala yang bodoh. Goyan mengambil kesempatan itu untuk memarahi Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan melihat kota Wundian berangsur-angsur meredup dan hanya beberapa titik cahaya yang bersinar menyilaukan.
Untuk menghancurkan formasi, Anda perlu menemukan mata formasi dan hanya satu titik cahaya yang Anda lihat yang nyata. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda tidak dapat menghancurkan formasi. Karena jika formasi ini dipicu secara langsung, formasi ini akan berubah menjadi formasi pembunuhan yang sangat kuat. Kata Goyan perlahan sambil menatap mata Xiaoyan, seolah-olah itu seperti melihat seorang anak yang tidak memenuhi harapan gurunya. Sebenarnya formasi ini tidak terlalu sulit. Sebaliknya, dengan bakat Anda, betapapun sulitnya, jangan pernah berpikir untuk memecahkannya. Goyan berkata dengan sinis dan mengecek Xiaoyan. Berhentilah bicara omong kosong, bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Xiaoyan berteriak dengan marah. Ada ratusan cara untuk menghancurkan formasi ini. Bedanya adalah, kata Goyan perlahan, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Xiaoyan. Apakah Anda benar-benar ingin saya mengirim Anda keluar sekarang? Alis Xiaoyan terangkat, dia menatap Goyan dengan tatapan dingin di matanya. Saya hanya bercanda, jangan dianggap serius. Sebenarnya ada cara yang paling sederhana. Apakah Anda pernah melihat titik cahaya di 4 arah? Yaitu Tenggara, Barat, dan Laut Barat. Hancurkan saja mereka dalam waktu sebatang rupa. Kemudian temukan mata formasi, dan formasi ini bisa dipatahkan. Kata Goyan dengan serius. Bagaimana membedakan keaslian mata formasi? Xiaoyan bertanya. Setelah menonton Tuan Anjing melanggar begitu banyak batasan, seberapa banyak yang bisa Anda pahami? Formasi ini hanyalah diagram formasi, dan metode pembentukannya memiliki variabel. Anda perlu membuat penilaian sendiri. Kata Goyan sambil menghela nafas panjang. Tapi menurut penilaian saya, mata formasi ini harusnya agak tersembunyi, dan segala sesuatu yang ada di permukaan mungkin tidak ada. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun Goyan banyak bicara, tapi sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberikan separuh jawabannya untuk menghancurkan formasi dari 4 titik. Tenggara, Barat, dan Barat Laut. Adapun formasi untuk memecahkan formasi, Xiaoyan perlu membuat penilaiannya sendiri. Kapan Anda bisa mengeluarkan saya? Di sini kosong, sehingga sangat membosankan. Meskipun Goyan suka tidur, tapi setelah beberapa saat dia masih ingin keluar untuk jalan-jalan. Lagi pula, semua binatang buas di reruntuhan Lingsu telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Jadi yang tersisa di tempat itu hanyalah Goyan sendirian. Sebenarnya Anda boleh keluar jika Anda mau, tapi dengan kekuatan saya sekarang, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Kata Xiaoyan dengan serius. Mendengar itu, Goyan kembali ke sarangnya dengan mata sedih. Lupakan saja, kalau begitu saya akan tidur saja di sini. Kata Goyan dengan tidak berdaya. Pada saat ini, Xiaoyan segera berhenti berbicara omong kosong. Kemudian dia keluar dari pagoda kekosongan roh. Saat ini, Xiaoyan sedang berdiri di kota Istana Wundian. Segera kilatan guntur yang seperti benang sutra menyapu di bawah kaki Xiaoyan. Tiba-tiba sosok Xiaoyan menghilang. Bagaimanapun kota ini tidak besar, jadi dengan bantuan jantung guntur ekstrim dalam waktu 1 batang dupa, sudah lebih dari cukup untuk Xiaoyan. Setelah Xiaoyan melihat gambar rusak di tangannya, 4 titik di arah tenggara, barat, dan barat laut meledak hampir bersamaan. Karena Xiaoyan sudah melakukannya hanya dalam beberapa saat. Namun yang terpenting untuk mematahkan formasi ini adalah menemukan mata formasi tersebut. Tepat ketika Xiaoyan bertahan di udara, pada saat ini tiba-tiba niat membunuh melonjak ke arahnya. Merasakan itu, Xiaoyan merentun kening. Pada saat yang sama, Goyan yang berada di Lingsu, yang baru saja bersiap untuk tidur, tiba-tiba sepertinya dia teringat sesuatu. Saya lupa memberitahu Anda tentang formasi ini, karena pembatasan ini bukan hanya serangkaian pembunuhan. Sebelumnya itu masih formasi blokade, tapi biarkan dia sedikit menderita. Lagi pula, siapa yang membuatnya begitu tidak menghormati Tuan Anjing?
Tuar! Setelah 4 titik diledakkan oleh Xiaoyan, dengan cepat Xiaoyan melihat 4 berkas cahaya naik ke langit. Pada saat ini beberapa raksasa dewa asli yang menyeret kota terhenti. Tepat ketika seberkas cahaya mencapai langit, tiba-tiba segel besar muncul di kota. Kemudian cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu dengan gila-gilaan ke arah Xiaoyan. Seolah-olah cahaya merah tersebut ingin memotong Xiaoyan menjadi beberapa bagian. Melihat pemandangan itu, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Untungnya Xiaoyan berada di bawah guntur yang ekstrim, sehingga Xiaoyan berhasil menghindari cahaya merah yang menderu-deru tersebut. Jelas bukan hanya formasinya yang tidak bisa dipatahkan. Sebaliknya, formasi ini diaktifkan. Pada saat ini, di bawah cahaya merah tersebut, bahkan kota Wundian hancur dalam sekejap. Segera mata Xiaoyan dengan cepat mengamati sekitarnya untuk mencari petunjuk dan temukan di mana mata formasi berada. Tiba-tiba ada sinar cahaya yang bersinar di kota, dan energi inilah yang mendukung susunan formasi ini. Melihat itu, mata Xiaoyan dengan cepat menyapu. Selama ada pembatasan formasi, masing-masing memiliki ritme uniknya sendiri, dan formasi ini didasarkan pada 4 arah. Jadi seharusnya mata formasi juga harus berada di antara 4 arah ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera pindah untuk terus mencari petunjuk di antara berkas cahaya yang muncul dari segala arah. Setelah Xiaoyan memeriksa 4 arah seperti yang dia duga dari 4 titik balok, 3 kuat dan yang 1 lemah. Menggunakan yang kuat untuk menutup yang lemah. Rangkaian mata formasi ini seharusnya menjadi sinar terlemah. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian tombak pemecah bencana muncul di tangannya, dan Xiaoyan langsung melemparkan ke arah titik cahaya yang terlemah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.